Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Alhamdulillah kemarin kita sudah selesai melaksanakan ulangan, begitu juga dengan ulangan susulan. Hari ini kita akan masuk ke materi yang baru ya, yaitu sistem reproduksi pada tumbuhan. Hari ini kita masuk di pertemuan yang ke-7. Oke. Nah, sebelum itu mari kita lihat terlebih dahulu indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai untuk pertemuan hari ini. Lumayan banyak ya, tapi beberapa yang penting di sini akan saya garis bawahi saja. Yang pertama adalah ini, menyebutkan macam-macam reproduksi aseksual pada tumbuhan dan reproduksi seksual. Nah, kemudian yang berikutnya menjelaskan perbedaannya. Kemudian mengidentifikasi alat reproduksi seksual pada tumbuhan dan aseksualnya. Kemudian menjelaskan proses penyerbukan, menjelaskan macam-macam perantara, kemudian menjelaskan proses pembuahan, proses penyebaran biji, dan menganalisis faktor penyebab perkecambahan. Nah, terus nanti juga ada beberapa mekanisme atau proses dari proses reproduksi pada tumbuhan-tumbuhan tertentu. Oke ya, lanjut. Nah, masih ingat ya dengan gambar yang ini? Saya bandingkan dengan satu lagi nih, gambar pohon pisang. Bisa nggak kalian identifikasi terlebih dahulu persamaan dari kedua gambar ini apa? Oke, kalau kita lihat di sini jelas ya perbedaannya. Yang satu ini adalah manusia, yang satu ini adalah tumbuhan. Nah, lanjut. Kesamaannya apa? Nah, kesamaannya bisa dilihat. Dua-duanya memiliki anakan. Ya, memiliki anak. Terus pembedanya apa? Di sini ada laki-laki, ada perempuan. Tapi di sini pohon pisangnya cuma satu. Nah, kok bisa Pak keluar anak? Terus juga dia bisa berbuah. Nah, nanti akan kita coba bahas lebih lanjut. Oke ya. Lanjut. Ini adalah bagan untuk reproduksi tumbuhan Angiospermae atau berbiji tertutup. Nanti kita juga akan membahas tentang tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Kemudian juga ada paku, tumbuhan paku atau Pteridophyta. Terus nanti juga kita akan membahas satu lagi, yaitu tumbuhan, ada yang tahu? Nah, lumut atau Birophyta. Oke ya, kita bahas satu persatu. Untuk Angiospermae ini banyak sekali yang akan kita bahas. Pada dasarnya, tumbuhan Angiospermae nanti dibagi menjadi dua ya. Ada perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual, dan perkembangbiakan secara generatif. Vegetatif nanti dibagi menjadi dua, ada alami dengan buatan. Ya, kemudian pada perkembangbiakan seksual nanti dibagi menjadi beberapa di sini nanti. Ya, ada polinasi, ada pembuahan, penyebaran biji, perkecambahan, dan sifat keturunan. Sama nanti yang terakhir satu lagi kita membahas siklus hidup. Siklus hidup nanti berkaitan dengan generatif. Tapi saya bedakan terpisah. Ya, saya jelaskan terpisah. Lanjut. Reproduksi generatif alami nanti pada dasarnya dibagi menjadi 5. Ya, yang pertama ada rizoma. Nah, rizoma. Masih ingat gak dulu materi kelas masih SD? Rizoma itu apa ya? Rizoma itu adalah batang yang gimana? Menetap di dalam tanah. Ya, dan membesar. Kayak gitu. Itu adalah rizoma. Kenapa dikatakan batang? Nah, karena pada rizoma ini nanti ada apanya? Ada tunasnya, ada tunas adventif. Nah,
Masih ingat nggak rhizoma dulu itu termasuk tanaman berbuku-buku dan berruas-ruas. Ya, berbuku-buku dan berruas-ruas. Berbuku-buku itu maksudnya gimana, Pak? Nah, berbuku-buku itu artinya dia itu memiliki segmen-segmen. Bisa dilihat sini ya. Nah, ini segmennya, 1 segmen, ini 2 segmen, 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian berruas-ruas, berbuku-buku dan berruas-ruas. Artinya berruas-ruas, pada setiap segmen biasanya itu ada tunasnya. Di sini bisa kita lihat ya, ada tunas. Nah, dengan kata lain ketika segmen ini, buku ini kita potong, ya, dan kemudian kita tanam, maka otomatis dia bisa tumbuh. Kenapa? Karena ada ininya. Ada tunasnya. Nah, oke ya. Ini yang dinamakan reproduksi vegetatif. Vegetatif itu apa ya? Tanpa didahului dengan fertilisasi atau tanpa didahului dengan pembuahan. Salah satu caranya adalah dengan menanam tunas. Sama kayak tadi untuk yang pisang. Oke ya, lanjut. Ada lagi yang dengan cara stolon. Nah, stolon itu adalah batang yang merambat di atas tanah. Nah, batang yang merambat di atas tanah, nanti ketika dia menyentuh tanah, batang yang menyentuh tanah itu nanti bisa mengeluarkan akar. Ya, bisa mengeluarkan akar. Nah, batang yang merambat ini nanti bisa kita potong. Set. Nah, bagian yang ada akarnya bisa kita tanam sendiri-sendiri. Dari di sini, contohnya, satu tanaman bisa menjadi berapa tanaman? 3. Nah, otomatis perkembangbiakan ya. Nah, bertambah. Oke ya. Lanjut ada lagi umbi lapis. Umbi lapis di sini contohnya adalah bawang merah. Ya, bawang merah. Nah, seperti halnya yang kalian ketahui, bawang merah itu bersiung-siung ya. Nah, jadi misalkan satu tanaman bawang merah ada berapa siung? Ada 10 siung misalkan. Nah, setiap siungnya itu kalau kita tanam bisa menjadi satu tanaman baru. Oke ya. Nah, terus Pak, bagaimana kalau kayak bawang yang cuma satu? Bawang apa itu? Bawang lanang ya. Nah, itu otomatis ya cuma jadi satu tanaman. Itu adalah satu contoh istimewa. Tapi kalau pada umumnya tanaman bawang ketika bagian siungnya kita lepas, kita tanam ya jadi tanaman baru. Bersiung-siung. Oke ya. Lanjut. Ada umbi batang. Umbi batang ini kita kasih contoh adalah kentang ya. Kentang atau apa itu? Ubi. Nah, ya sama. Hampir sama seperti rhizoma. Ya, ini juga termasuk batang yang tertimbun dalam tanah dan membesar. Cuma bedanya kalau pada rhizoma ini berbuku-buku, kalau umbi batang ini murni cuma satu buah batang yang besar. Nah, satu buah batang yang besar dan bisa dimakan. Rhizoma juga sama sih, bisa dimakan. Cuma bedanya itu. Yang ini berbuku-buku, yang ini tidak. Ya. Nah, seperti halnya yang sudah kalian ketahui, ketika batang itu pasti memiliki tunas adventif sama tadi. Nah, ini juga memiliki tunas. Ini juga punya tunas. Ketika dibiarkan, dia akan tumbuh. Nah, ini bisa kita tanam, ya, bisa ditanam. Kemudian ketika tanamannya sudah agak besar kan biasanya nanti umbinya membusuk ya. Nah, ketika umbinya membusuk maka bisa kita lepas satu persatu. Oke ya, yang terakhir untuk vegetatif alami itu ada kuncup adventif. Ini biasanya ada di cocor bebek. Nah, makanya di sini saya kasih contoh cocor bebek. Ya, pada bagian daunnya itu memiliki kuncup adventif atau tunas adventif. Nah, bagian-bagian ini ketika dilepas kemudian ditanam maka menjadi individu baru. Oke ya, bisa dipahami nih ya. Next, untuk vegetatif alami selesai. Kita masuk ke vegetatif buatan. Vegetatif buatan itu adalah perbanyakan tanaman
dapat dilakukan tanaman dengan bantuan manusia. Tapi kalau tadi alami itu memang dari alam ya, dari sananya. Tanaman tersebut memang memiliki kemampuan seperti itu. Oke, ada beberapa di sini ya, sama ya 5 ya jumlahnya. Yang pertama adalah mencangkok. Nah, mencangkok. Udah tahu semua ya, ini dari dulu SD. Saya ingat sekali dulu ketika zaman saya SD itu, ya ketika kelas berapa ya, saya dulu lupa, 5 atau 6. Itu sama gurunya dikasih tugas individu, suruh mencangkok tanaman, kemudian tanamannya suruh dibawa ke sekolah. Nah, habis itu nanti kalau jadi ditanam. Itu merupakan salah satu cara sekolah untuk melestarikan tanaman sebenarnya, supaya lingkungan di sekolahnya itu rindang gitu. Oke ya, nah, itu mencangkok. Masih ingat ya cara mencangkok ya? Yang batangnya dikupas ya, kemudian dihilangkan lendirnya, kemudian dikasih tanah yang sudah lembab, ditutup, kemudian dibiarkan selama beberapa hari. Habis itu nanti akan tumbuh akar. Oke, lanjut. Kemudian bagian dari cangkoknya nanti tinggal dipotong kemudian bisa menjadi tanaman baru. Oke, lanjut. Ada lagi merunduk. Nah, merunduk ini bisa diaplikasikan ke tanaman yang batangnya sedikit lunak. Ya, artinya tanamannya ditarik ke bawah, ya, kemudian bagian yang paling bawah ditutupi dengan tanah. Ya, nanti selang berapa hari itu nanti akan tumbuh akar di sini. Ketika tumbuh akar di sini, maka otomatis ini bisa potong, set. Maka otomatis ini jadi tanaman baru. Oke, yang selanjutnya ada sambung pucuk. Ini adalah metode yang sangat terkenal sekali di daerah Banyumas ya, sebab bisa diaplikasikan di salah satu produk buah dari daerah Banyumas yang sangat terkenal dan harganya fantastis, sangat luar biasa sekali, yaitu durian bawor. Nah, durian bawor ini salah satu buah hasil dari sambung pucuk. Oke ya, nah ini contoh tanamannya. Sambung pucuk itu gimana Pak? Jadi sambung pucuk itu intinya tanaman, ada 2 tanaman ya. Tanaman yang pertama diambil ininya, pangkalnya ya, yang sininya, dari sini sampai sini diambil, pucuknya dibuang. Tanaman yang satu lagi pucuknya diambil. Nah, biasanya tanaman yang diambil hanya bagian bawahnya itu yang kurang begitu bagus buahnya. Ya. Taunya dari mana Pak? Biasanya ya dari biji yang baru tumbuh ya. Biji-biji yang baru tumbuh itu kan belum ketahuan kan. Nah, biasanya semanis apapun buah, biasanya semanis apapun buah ya, kalau misalnya bijinya ditanam itu biasanya hasilnya itu pasti akan kurang begitu manis ya, makanya biasanya digunakan untuk bagian bawahan. Nah, kemudian untuk yang bagian atasnya itu biasanya diambil dari tanaman yang sudah gede, yang sudah pernah berbuah dan dapat dipastikan itu buahnya manis. Misalkan nih kalian punya tanaman mangga, mangganya itu udah jelas manis banget. Misalkan mangga mana lagi, nah kalian potong bagian atasnya, kemudian dipadukan dengan bawahan dari biji yang baru tumbuh. Nah, maka otomatis nanti apa yang terjadi? Ketika nyambung ya, di sini nyambung jadi tanaman baru, maka otomatis biasanya buah yang dihasilkan nanti akan manis. Kenapa? Karena mengikuti yang bagian atas. Yang bawah itu jadi terbawa. Kenapa bisa seperti itu Pak? Yang namanya tanaman itu kan tumbuh terus ya. Bagian yang bawah sini itu nggak mungkin akan tumbuh lagi. Dia nggak mungkin akan berbuah. Yang berbuah itu bagian yang atas. Nah, terus bagaimana dengan kasus pada
tanaman buah durian bawor. Kalau durian bawor ini istimewa, tapi intinya sama, yaitu sambung pucuk. Nah, jadi keistimewaan dari durian bawor ini adalah menggunakan 4 tanaman, ya. Jadi yang bawah ini 3, 1, 2, 3. Nah, yang atasnya itu 1 tanaman lagi beda. Biasanya yang bagian atas ini diambil dari tanaman dari durian bawor yang sudah jadi. Ya, durian bawor yang sudah jadi yang udah pernah berbuah diambil untuk bagian pucuknya. Kemudian bagian bawah ini diambil dari tanaman yang lain. Kenapa harus 3, Pak? Nah, itu keistimewaannya. Tapi logika saya, tanaman yang mengambil nutrisi dari harusnya untuk 3 tanaman, itu kan berarti nutrisinya berlimpah. Ketika nutrisinya berlimpah, makanya buah yang dihasilkan itu menjadi besar-besar. Nah, keistimewaan dari durian bawor itu kan besar-besar ya. Besar-besar, tidak terlalu manis sekali, ada rasa sedikit pahitnya, nah, itu keistimewaannya. Makanya sangat terkenal sekali. Saya terakhir lewat itu harganya fantastis sekali, per kilonya 75 kg. Luar biasa kan. Nah, itu bisa dijadikan bisnis di masyarakat di sana, ya. Oke. Nah, ini 3 dari 4 tanaman ya, bawahnya 3, atasnya cuma 1. Nah, artinya nutrisi dari 3 tanaman digunakan hanya untuk 1 tanaman, makanya biasanya buahnya itu besar-besar. Kenapa? Karena itu nutrisi untuk 3 tanaman. Oke ya. Lanjut, ada menempel atau okulasi. Nah, hampir sama sebenarnya dengan sambung pucuk ya. Cuma bedanya kalau yang ini itu disambung, kalau yang ini cuma menempel. Nah, metodenya jadi tanaman yang bawahnya, bagian bawah ini biasanya akarnya di sini, bagian bawahnya itu di sini dikasih sayatan aja, kecil aja. Kemudian kita ambil dari tanaman yang sudah jadi bagian pucuknya saja. Jadi ibaratnya ya misalkan kayak ini kan pucuk ya ini ya. Nah, pucuknya ini kita ambil sayatannya, set, kita ambil, tempelkan di sini. Ya tentu dengan tanaman yang sama ya. Gak mungkin kan ini tanaman apa di tempel sama tanaman apa ini, singkong, gak mungkin. Nah, jadi harus yang masih satu jenis. Oke ya. Cuma beda varietas kayak gitulah. Kayak nah, ini bisa ditempel di sini, kemudian diikat, tinggalkan selama beberapa hari, nanti otomatis dia akan nempel, jadi satu tanaman utuh, dan nanti ini bisa tumbuh, tunasnya bisa tumbuh. Oke. Kemudian vegetatif protein yang terakhir adalah stek. Nah, kalau yang stek udah tahu semua ya. Stek itu batang yang ditancapkan di tanah, kemudian dia bisa tumbuh. Tanaman memiliki kemampuan seperti itu kenapa? Karena dia itu memiliki sifat totipotensi. Demikian juga dengan yang ini, yang semuanya karena dia memiliki sifat totipotensi. Jadi perlakuan yang bisa dilakukan oleh manusia untuk vegetatif pattern karena tanaman itu memiliki sifat totipotensi. Sifat totipotensi itu apa, Pak? Sifat dari suatu tanaman yang memiliki regenerasi yang sangat luar biasa tinggi. Jadi kemampuan regenerasinya itu sangat luar biasa. Kemampuan dari sel meristem untuk tumbuh itu sangat luar biasa. Itu yang namanya sifat totipotensi. Jadi walaupun bagian tanaman itu kita potong, dia bisa tumbuh lagi. Kayak gitu. Oke ya, lanjut. Kita masuk ke reproduksi generatif. Nah, reproduksi generatif itu nanti kita akan membahas beberapa ya. Ada yang pertama ada polinasi. Polinasi itu apa ya? Penyerbukan. Ya, penyerbukan. Nah, penyerbukan pada bunga itu kan bisa terjadi ketika putik ya bertemu
dengan benang sari. Putik itu sebagai betina, benang sari sebagai jantan. Ya. Nah, cuma beberapa tanaman itu ada yang memiliki putik dan benang sari yang berbeda dengan yang lain. Kalau yang kita lihat misalnya kayak di bunga sepatu, itu kan putik dan benang sarinya itu jadi satu ya pada satu tanaman ya. Itu untuk penyerbukannya sangat mudah sekali. Tapi ada beberapa tanaman yang putik dengan benang sarinya itu berjauhan. Berjauhan. Ada juga yang posisinya itu tidak ideal atau tidak normal. Nah, itu nanti supaya bisa melakukan penyerbukan, maka dia harus dibantu. Nah, proses penyerbukan secara alami itu bisa dibantu oleh beberapa hewan, oleh beberapa faktor, bukan beberapa hewan. Beberapa faktor. Yang pertama bisa karena angin, ya, atau anemogami. Nah, penyerbukannya yang dilakukan karena bantuan angin, misalkan pada tanaman jagung. Nah, bisa dilihat ya, bunga jantan dengan bunga betinanya berjauhan. Nah, supaya dia bisa menempel, ya, itu harus dengan bantuan angin. Terjatuh, bisa tersebar karena bantuan angin. Nah, suatu tanaman bisa dibantu penyerbukannya dengan cara angin itu apabila benang sarinya, ya, serbuk sarinya itu memiliki sifat yang sangat ringan, itu baru bisa dibantu dengan angin, ya, karena ringan, mudah terbawa angin, mudah terbang. Nah, dia bisa menempel ke tanaman yang lain atau bunga yang lain, ya. Kemudian bisa melakukan penyerbukan. Selanjutnya ada dibantu oleh serangga atau entomogami. Nah, serangga ini misalnya di sini dibantu oleh apa ini? Nah, dibantu oleh lebah. Syarat bunga supaya bisa dibantu oleh lebah itu biasanya bunganya memiliki warna yang mencolok, kemudian memiliki bau yang harum dan memiliki nektar. Nah, kemudian serbuk sarinya itu biasanya lengket. Ya, syaratnya biar bisa dibantu oleh serangga itu biasanya serbuk sarinya lengket. Nah, karena lengket, dia itu bisa menempel di kaki, perut serangga. Nah, ketika serangga terbang ke bunga yang lain, serbuk sarinya nempel dia hinggap di tanaman yang lain. Nah, serbuk sarinya itu bisa lepas, kemudian bisa menyerbuki bunga tersebut. Seperti itu. Oke ya, lanjut. Yang berikutnya ada dibantu oleh burung. Nah, kalau pada burung ini biasanya spesifik ya bunganya. Kenapa? Karena dia memiliki bentuk trompet. Nah, burung yang membantu penyerbukan itu bukan sembarang burung, tapi burung yang mengambil nektar, sama. Ya, cuma karena ini tuh bentuknya melebar, ya, sangat cocok untuk ini serangga. Tapi kalau pada burung itu biasanya bunga itu panjang-panjang, memiliki bentuk trompet. Trompet tahu ya, panjang. Nah, ada lubang bagian tengahnya. Nah, karena ada lubang di bagian tengahnya ini, maka otomatis serangga tidak bisa membantu penyerbukan. Yang membantu penyerbukan siapa? Burung. Kemudian ada lagi kelelawar. Kelelawar itu Chiropterogami. Kalau pada kelelawar ini biasanya pada buah-buahan, ya, bunga yang menghasilkan buah-buahan, misalnya kayak apa itu? Pisang atau pepaya, itu bisa membantu. Ya, kemudian terakhir ada dibantu oleh manusia, antropogami. Misalkan di sini adalah tanaman anggrek. Nah, anggrek itu nggak bisa dibantu oleh hewan yang lain, itu harus manusia memang. Karena apa? Karena memiliki posisi bunga jantan,
maaf, bukan bunga jantan. Posisi putik dan benang sari yang tidak ideal. Jadi posisi putik dan benang sarinya memang sangat jauh. Ya, sangat jauh. Kemudian tidak memiliki sifat ringan. Kalau jauh memiliki sifat ringan, ada kemungkinan bisa dibantu oleh angin. Tapi karena dia memiliki berat yang tidak ringan, maka otomatis dia harus dibantu oleh makhluk hidup lain. Ya, oke, yaitu manusia. Next, proses pembuahan atau fertilisasi. Oke ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, pembuahan atau fertilisasi terjadi ketika apa? Serbuk sari nempel kepada kepala putik. Nah, serbuk sari ini ketika dia menempel kepada kepala putik, itu nanti akan membentuk yang namanya buluh serbuk sari. Akan terbentuk buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari itu apa Pak sebenarnya? Itu jalan sebenarnya. Jalan yang dibentuk oleh serbuk sari supaya dia bisa membuahi ini. Membuahi ovumnya. Nah, serbuk sari ketika dia sudah menempel itu akan terpecah menjadi 3 sel. Ya, yang pertama ada inti sel vegetatif. Ya, 1 inti sel vegetatif dan 2 inti sel generatif. Inti sel vegetatif ini fungsinya hanya untuk membukakan jalan, yaitu membuka buluh serbuk sari. Nah, kemudian inti sel generatif mengikutinya. Sampai di bawah sini, ya, inti sel generatif yang pertama itu akan membuahi sel telur. Ya, akan membuahi sel telur. Kemudian inti sel generatif yang kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder. Nah, sel telur yang dibuahi oleh inti sel generatif pertama itu akan berkembang menjadi sigot. Akan berkembang menjadi sigot. Sigot ini yang nanti akan menjadi tanaman yang baru. Kemudian inti sel generatif yang kedua, yang membuahi inti kandung lembaga sekunder, itu akan berkembang menjadi endosperm. Nah, endosperm ini nanti yang bertugas membantu sigot. Bertugas untuk membantu sigot buat ngapain Pak? Nah, untuk menjadi cadangan makanan. Jadi endosperm itu sebenarnya adalah cadangan makanan dari sigot. Nah, cuman ya saya kasih tahu, biasanya karena keberadaan endosperm tersebut, tanaman-tanaman atau biji-bijian yang mengandung endosperm itu dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain. Sebagai apa Pak? Sebagai bahan makanan. Nah, contoh yang paling gampang misalkan apa? Jagung, beras. Nah, ya, yang kita makan itu sebenarnya adalah endospermnya. Ya, biji-bijian yang sering kita makan itu misalkan kayak jagung, beras itu yang kita makan adalah endospermnya. Cuman di dalam endosperm itu masih menempel zigot biasanya. Ya, kalau pada beras itu biasanya karena endospermnya itu sangat tebal, kemudian zigotnya itu sangat tipis sekali. Biasanya zigot itu akan terlepas bersamaan dengan ketika kulit dari beras itu dikelupas. Makanya ketika beras kita sebar, kita sebarkan di tanah, dia nggak bakalan bisa tumbuh. Kenapa? Karena zigotnya itu sudah terkelupas bersama dengan kulit. Nah, supaya bisa tumbuh gimana Pak? Ya harus sama kulitnya. Beras itu harus sama kulitnya. Yang masih menempel pada kulitnya. Nah, kemudian kalau pada kayak jagung itu masih menempel. Ya, masih menempel zigotnya biasanya. Yang penting cara mengelupasnya bukan dengan cara dipotong lah ya. Kalau dengan cara dipotong beda lagi. Benar-benar dikelupas. Nah, ya, benar-benar dikelupas. Biasanya pakai alat pengelupas, bukan menggunakan pisau. Nah, kalau yang menggunakan pisau itu biasanya zigotnya tertinggal, tidak akan ikut terbawa. Oke ya. Next, lanjut.
Nah, berikutnya ada penyebaran biji. Ini di sini ada macam-macam penyebaran biji. Itu dibantu dengan beberapa faktor. Yang pertama misalkan oleh angin. Nah, biji yang disebarkan bersamaan dengan angin itu biasanya memiliki selubung kayak kapas kayak gitu. Kayak kapas. Ini nanti akan mudah menyebar bersama dengan angin. Kenapa? Karena dia memiliki sifat yang ringan. Kemudian dia dilindungi oleh kapas. Ya, pernah nggak kalian memperhatikan ada bunga yang bentuknya cantik sekali, bentuknya kayak bola, jenis rumput-rumputan, saya lupa. Nah, di sini kayak ada bagian ujungnya itu kayak ada bintik-bintik kecil hitam. Nah, itu adalah bijinya. Nah, ketika dia kena angin, zaman dulu ketika saya SD itu sering sekali saya buat mainan. Jadi saya ambil, kemudian sengaja saya tiup. Nah, ketika ditiup nanti ininya putih-putihnya lepas semua, brul gitu, terbawa angin. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Saya udah nggak pernah menjumpai. Zaman dulu itu ketika di lapangan banyak sekali bunga-bunga seperti ini. Ya, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Nah, dia dibantu dengan angin. Kenapa? Karena dia memiliki sifat yang ringan. Bijinya itu ringan, kemudian diselimuti oleh kayak kapas kayak gitu. Lanjut, dibantu dengan air, misalkan kelapa. Nah, biji yang dibantu dengan penyebarannya dengan air itu biasanya memiliki sifat mudah mengapung. Contohnya adalah kelapa. Jadi kelapa ketika dia sudah tua, dia itu kan tak jatuh sendiri. Secara normal, ketika kelapa sudah tua, dia itu kan jatuh karena posisinya biasanya itu di tepi pantai atau di dekat-dekat sungai, dia jatuhnya biasanya ke air. Nah, Pak, bagaimana kalau tidak ada air sekitarnya? Nah, itu kan karena ulah manusia biasanya. Kalau secara normal biasanya yang namanya kelapa itu pasti tumbuhnya di tepi pantai. Kenapa? Karena sifat penyebarannya, proses penyebarannya itu dibantu oleh air. Nah, kalau udah di perumahan penduduk itu kan karena ada manusia yang butuh ditanam di situ. Nah, maka kelapanya penyebarannya dibantu oleh manusia. Tapi kalau secara normal dibantunya oleh air. Nah, kemudian yang berikutnya ada maaf ini ya, ini bukan manusia ya. Nah, ini dibantu oleh hewan. Ini salah ini saya. Maaf ya. Hewan harusnya di sini. Kebalik. Maaf ya. Terbalik. Penyebaran biji oleh hewan atau zookori. Nah, biasanya biji-biji yang seperti ini itu biji-biji yang memiliki rasa manis dan warnanya mencolok. Nah, biji dimakan oleh hewan, misalnya kayak oleh burung, tupai, ya. Nah, bijinya itu biasanya tidak bisa dicerna oleh hewan atau makhluk hidup tersebut. Nah, karena tidak bisa dicerna, maka otomatis dikeluarkan bersamaan dengan kotoran. Nah, ketika hewan dia buang kotoran sembarangan, nah itu merupakan salah satu cara dari tumbuhan untuk menyebar, yaitu dibantu dengan ini hewan, misalkan burung, tupai, monyet, kayak gitu, lewat kotorannya, seperti itu. Atau misalkan yang paling jelas kita lihat misalkan kayak luwak makan itu ya biji kopi. Nah, biji kopinya kan itu kan nggak bisa dicerna kan sama luwaknya, keluar bersama dengan kotoran. Nah, jadi di alam sebenarnya itu hewan luwak yang makan kopi itu ya memang wajar, cuma itu nggak tiap hari. Cuma yang jadi masalah kan sekarang itu luwaknya dipaksa suruh harus makan biji kopi terus. Nah, itu sebenarnya kasihan itu. Ya, penyiksaan hewan ya, walaupun luwaknya itu suka tapi kan ya secara normal itu harusnya nggak setiap hari, bukan sebagai makanan utama. Biji kopi itu sebagai makanan pendamping sebenarnya. Oke, yang terakhir, penyebaran biji dibantu oleh manusia. Misalkan kayak tanaman apa itu? Anggrek, terus
kayak ya biji-bijinya yang tidak bisa dibantu oleh ketiga faktor ini. Biasanya dibantu oleh manusia. Sengaja ditanam oleh manusia. Oke, lanjut. Berikutnya ada perkecambahan dan sifat keturunannya. Ya, perkecambahan itu apa, Pak? Perkecambahan itu sebenarnya adalah biji yang baru tumbuh. Itu dikatakan biji sedang berkecambah. Nah, ketika biji supaya bisa berkecambah, biasanya harus diberi perlakuan. Ya. Biji yang tidak bisa berkecambah itu dikatakan sedang mengalami dormansi atau masa istirahat. Ya, dormansi atau masa istirahat. Ketika biji sedang dormansi, ya, dia tidak akan bisa tumbuh atau berkecambah. Supaya dia bisa berkecambah harus diapain, Pak? Dia harus diberi perlakuan. Ya, contoh yang paling gampang misalkan kayak tanaman biji kacang hijau. Ya, biji kacang hijau itu harus biasanya dia harus dikasih perlakuan disiram air panas. Disiram air panas loh ya, bukan direndam air panas, disiram air panas. Jadi biasanya bijinya itu ditaruh di saringan, kemudian kita ngerebus air panas ya gitu, kemudian airnya disiramkan ke biji tersebut. Cuma sekilas saja sih benernya. Sekilas habis itu ditanam. Biasanya habis itu bijinya akan mudah sekali tumbuh. Ada beberapa tanaman yang harus direndam dahulu di air. Ada yang harus ditutup dengan kain yang basah. Macam-macam. Perlakuannya macam-macam. Nah, perlakuan ini dilakukan supaya apa? Masa dormansinya hilang. Dormansi dari biji itu hilang. Ada beberapa tanaman yang supaya dormansinya hilang harus diberi perlakuan yang ekstrim. Ada beberapa tanaman yang kayak di luar negeri saya kurang begitu paham namanya apa. Jadi jenis bunga-bungaan. Jadi bunga tersebut itu supaya dia bisa berkecambah, dia itu harus dibakar terlebih dahulu. Bunganya dibakar terlebih dahulu. Ketika bunganya sudah dibakar, tersisa tinggal bijinya. Bijinya setelah terbakar itu nanti baru dia bisa tumbuh. Oke ya, lanjut. Berikutnya ada sifat keturunan dari biji. Nah, nanti kita bagi menjadi dua ya. Sifat keturunan dari vegetatif sama generatif. Kalau vegetatif itu pasti sama. Jadi misalnya seperti kayak tadi dengan cara cangkok, dengan cara stek, ya sambung pucuk. Anakan yang dihasilkan itu 100% bisa dijamin pasti sama. Sama dengan apa? Sama dengan induknya. Tapi kalau dengan cara generatif melalui biji itu pasti gabungan. Gabungan dari sifat dua induknya. Ya, dua induknya. Loh Pak, tanaman itu kan cuma satu, misalkan cuma satu. Ya kita kan nggak tahu. Misalnya gini, kita punya mangga manis banget. Pernah nggak ngalami kalian punya mangga manis banget? Ketika dia berbuah, berbunga, kemudian menghasilkan buah, bijinya kalian tanam, kok bisa berbeda Pak? Nah, itu yang tadi saya bilang. Itu bisa saja bunga betinanya, putiknya itu dari tanaman tersebut, jantannya dari tanaman yang lain. Nah, tanaman yang lain itu yang kita nggak tahu. Bisa saja tanaman yang membuahi itu adalah dari tanaman mangga yang asemnya luar biasa. Kita nggak tahu. Itu faktor alam. Kita nggak bisa mengontrol hal tersebut. Ada kalanya si putik dari biji mangga yang manis sekali itu dibuahi oleh mangga itu sendiri juga bisa. Maka otomatis anakannya nanti jadi manis sekali juga. Itu pasti. Tapi ada juga faktor dia dibuahi dari tanaman yang lain. Nah, itu yang nanti kita nggak bisa mengontrol faktor tersebut. Oke, lanjut. Habis itu kita masuk ke tumbuhan gimnosperma. Gimnosperma adalah tanaman berbiji terbuka.
Ya, tanaman berbiji terbuka itu maksudnya gimana, Pak? Bijinya itu tidak ditutupi oleh daun buah. Ya, tidak ada buahnya. Itu adalah gymnospermae. Contoh di sini, misalkan yang sering kita jumpai, misalkan kayak melinjo, misalkan kayak pinus, itu termasuk gymnospermae. Kayak pada tanaman gymnospermae itu tidak memiliki bunga, tapi dia memiliki strobilus. Ya, strobilus nanti dibagi menjadi dua, ada strobilus jantan, ada strobilus betina. Strobilus jantan itu memiliki sporangia atau ruang spora. Nah, sporangia ini nanti mengalami meiosis menghasilkan mikrospora. Mikrospora nanti akan berubah menjadi serbuk sari. Nah, Strobilus betina yang memiliki megasporofil ini juga memiliki dalam megasporofil memiliki megasporangium. Megasporangium bisa mengalami meiosis menghasilkan megaspora, kemudian bermitosis berubah menjadi sel telur atau ovum. Nah, nanti dua faktor ini bertemu. Seperti yang kita ketahui, ketika serbuk sari bertemu dengan sel telur, dia akan menghasilkan sigot. Sigot nanti akan berkembang menjadi tanaman yang baru. Oke ya, itu reproduksi secara seksualnya. Kalau secara aseksual, kalau pada tanaman pinus itu ada tunas akar. Nah, tunas yang tumbuh dari akar. Nah, ini akarnya kita potong, dia bisa ditanam menjadi tanaman yang baru. Ya. Kalau kita potong, dia bisa menjadi tanaman yang baru. Kalau pada tanaman pakis itu ada bulbil. Nah, bulbil itu sebenarnya apa ya? Tunas. Bulbilnya apabila kita kita ambil dan kita tanam, dia bisa tumbuh menjadi tanaman yang baru. Pernah nggak kalian lihat tanaman itu? Tanaman yang dulu sangat terkenal sekali itu. Oh, gelombang cinta. Gelombang cinta juga sama. Ketika berbunga itu dia menghasilkan kayak bulbil kan. Nah, bulbilnya apabila kita lepas, kemudian kita tanam itu sebenarnya bijinya itu. Ya. Hampir sama seperti itu. Kalau pada bulbil ini benar-benar kayak tunas sebenarnya. Tunas. Bulbilnya kita lepas, kemudian kita tanam, dia bisa menjadi tanaman yang baru. Oke, lanjut. Reproduksi pada tanaman tertentu. Kita lihat ada tanaman paku atau Pteridophyta. Ya, tanaman paku Pteridophyta dengan tanaman Gymnospermae atau tanaman lumut. Oh maaf, bukan Gymnospermae. Pteridophyta dan Birophyta. Maaf. Pteridophyta itu tanaman paku. Ya, dua-duanya itu mengalami reproduksi secara bergantian. Ya, jadi dia mengalami dua tahap, yaitu tahap gametofit dan tahap sporofit. Ya, kedua tanaman tersebut itu memiliki dua fase tersebut. Nah, karena dia memiliki dua fase tahap, dikatakan tanaman tersebut memiliki pergiliran keturunan. Nah, pergiliran keturunan pada kedua tanaman tersebut dimulai dari yang ini. Kalau pada tanaman paku dari protalium. Protalium itu yang ini. Protalium itu adalah tanaman yang tumbuh dari hasil spora. Nah, tanaman tersebut itu berkembang nanti menghasilkan dua bunga sebenarnya ya. Nah, dia memiliki antheridium yang nanti akan menghasilkan sperma, dan dia memiliki archegonium. Oh maaf, hampir mati. Dia memiliki antheridium yang menghasilkan sperma dan archegonium yang menghasilkan sel telur. Nah, sperma dan sel telur itu nanti akan bersatu membentuk sigot. Nah, sigot ini nanti akan tumbuh menjadi sporofit muda dan menjadi sporofit 2 dan nanti akan menghasilkan spora. Nah, spora itu nanti akan menyebar. Nah, makanya ini nyambung kan. Nah, dari protalium sampai dengan sigot itu masuk tahap gametofit.
atau tahap pendewasaan, tahap seksualnya. Ya. Kemudian dari sigot sampai spora, menghasilkan spora lagi, itu masuk tahap sporofit, ya, atau tahap aseksualnya. Tahap seksual ada tahap aseksualnya, ada tahap generatif, ada tahap vegetatif. Ya, spora ini nanti akan menyebar, menjadi protalium lagi, kayak gitu seterusnya. Oke ya, itu pada tanaman paku. Pada tanaman lumut juga sama. Ada tahap gametofit, ada tahap sporofit. Nah, cuma bedanya kalau pada tanaman lumut itu dari protonema. Protonema itu memiliki antheridia sama archegonia. Antheridia menghasilkan sperma, archegonia menghasilkan sel telur. Sperma dan sel telur bersatu menjadi sigot. Sigot tumbuh jadi sporogonium, kemudian menjadi sporofit. Sporofit menjadi sporofit muda, sporofit dewasa menghasilkan spora lagi. Kayak gitu seterusnya. Sama, protonema sampai dengan sigot masuk tahap gametofit, sigot sampai spora menghasilkan masuk tahap sporofit. Gamet itu tahap perkawinannya, sporofit itu menghasilkan sporanya. Oke ya, bisa dipahami sampai sini ya. Oke, mungkin itu saja untuk materi hari ini. Tugasnya, ya, kalian saya minta untuk menjelaskan perbedaan reproduksi seksual dan aseksual pada tumbuhan, kemudian mengidentifikasi alat reproduksi seksual dan pada tumbuhan angiospermae, menjelaskan proses penyerbukan angiospermae, menyebutkan macam perantara penyerbukan angiospermae, menjelaskan proses pembuahan angiospermae, menjelaskan proses penyebaran biji angiospermae, menganalisis faktor penyebab perkecambahan angiospermae. Penyebabnya apa? Tadi sudah dijelaskan ya. Kalau kalian mendengarkan, pasti bisa mengerjakan. Kemudian menjelaskan perbedaan reproduksi seksual dan aseksual pada tumbuhan gimnospermae, menjelaskan pergiliran keturunan pada tumbuhan paku dan lumut. Nah, tugas ini kalau tadi kalian menjelaskan mendengarkan penjelasan saya pasti bisa mengerjakan. Oke ya. Dari saya mungkin sementara itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.